Pemirsa, Kementerian Pertahanan tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa bisa mengikuti program pendidikan militer. Lalu apa urgensi pendidikan militer di lingkungan kampus? Bagaimana pula mekanismenya? Laporan utama hadir dengan tajuk Pendidikan Militer untuk Siswa. Perlukah? Kementerian Pertahanan tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa bisa mengikuti program pendidikan militer. Rencananya program ini akan berlangsung selama 1 semester atau 6 bulan dan dimasukkan dalam satuan kredit semester atau SKS. Lalu apa kata mahasiswa atas rencana ini? Perlukah ada pendidikan militer untuk mahasiswa? Jikalau fokus dari program bela negara ini untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap negara untuk persiapan perang, kan di kampus sudah ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM-UKM yang memfasilitasi mahasiswa baru untuk semakin cinta kepada negara, contohnya resimen mahasiswa, pramuka, dan lain-lain. Dan itu ada di setiap kampus. Dan menurut saya program bela negara ini buang-buang tenaga aja jikalau kita laksanakan. Kurang setuju karena pasti banyak sekali pro dan kontranya. Mungkin sisi positifnya itu bisa dijadikan tindakan bela negara yang diwajibkan dalam Undang-Undang 1945 serta dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan milenial gitu. Namun untuk mahasiswa baru, pendidikan militer untuk mahasiswa baru, kita harus melihat bagaimana urgensinya, apakah betul-betul diperlukan atau tidak gitu. Karena kita bisa tahu sendiri bahwa TNI di Indonesia saat ini jumlahnya adalah ke-12 terbanyak di dunia gitu. Jadi apakah diperlukan atau tidak pendidikan militer untuk mahasiswa baru ini? Mungkin bisa diganti dengan sarana-sarana edukasi lain untuk menimbulkan rasa bela negara di kalangan mahasiswa gitu. Seharusnya pemerintah lebih fokus untuk menangani persoalan-persoalan lainnya dibandingkan untuk merencanakan kegiatan pelatihan militer ini. Karena saya yakin untuk meningkatkan kecintaan mahasiswa terhadap negara tidak harus dengan cara mengikuti pelatihan militer. Karena saya justru khawatir pelatihan militer ini hanya akan membuang-buang anggaran negara saja. Kebijakan untuk mengikuti bela negara dan bergabung dalam komponen cadangan ini sebenarnya telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Rencana masuknya pendidikan militer di lingkungan kampus bertujuan agar Indonesia memiliki generasi milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tapi juga cinta bangsa dan negara. Namun urgensi masuknya pendidikan militer ke dalam lingkungan kampus pun menuai banyak pertanyaan. Sebagian pihak menilai masuknya militer ke dalam kampus hanya akan membungkam mahasiswa yang kritis. Apakah memang Indonesia ini sedang dalam masa darurat perang, kita berada dalam masa konflik, terus udah gitu juga apakah emang pada dasarnya pasukan tentara ataupun militer di Indonesia ini kurang gitu. Karena yang ditakutkan masuk ke poin 2, bahwa akan terjadinya militerisme di dalam kampus begitu. Karena kalau kita tahu sekarang saja budaya kekerasan, budaya perpeloncoan di kampus ini dan juga perundungan khususnya itu masih sangat banyak berlaku di kampus itu. Dan juga senioritas yang pada akhirnya membuat adanya tindakan-tindakan kekerasan dilakukan mahasiswa. Nah, takutnya ketika misalkan pendidikan militer ini dilakukan, itu juga akan berbahaya bagi terlembaganya kultur kekerasan tersebut gitu. Jadi
ketika mahasiswa diberikan pendidikan militer, ia tahu tentang tata cara militerisme dan lain sebagainya, pada akhirnya kultur militerisme itu kembali. Padahal itu sebenarnya di luar semangat dari Orde Baru, di luar semangat dari reformasi yang menyatakan bahwa harus adanya supremasi sipil. Tapi kenapa pada akhirnya pendidikan militer ini harus masuk ke ranah-ranah anak-anak muda begitu? Kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda yang kritis hari ini gitu, menyuarakan pendapatnya terkait soal situasi di Indonesia. Apakah ini ada kaitannya dengan hal itu gitu? Untuk membina dalam tanda kutip anak muda agar mereka bisa lebih disiplin kepada negara mungkin untuk mengutarakan pendapat. Jadi apakah ini merupakan upaya pembungkaman agar meminimalisir kritisisme dari anak muda, pendapat dan aspirasi dari anak muda dengan memperlakukan pendidikan militer ini, dan ini sangat cepat gitu ya prosesnya, tiba-tiba wacananya naik gitu. Yang ditakutkan memang paling utama adalah terkait soal terlembaganya kultur kekerasan itu sendiri. Ancang-ancang akan dimulainya pendidikan militer di lingkungan kampus memang menimbulkan pro dan kontra. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan, program ini bersifat sukarela dan bukan paksaan. Program akan disesuaikan dengan minat mahasiswa dengan seleksi yang ketat. Kementerian Pertahanan nantinya akan menggandeng Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud agar program ini bisa terrealisasi dengan baik. Kita belum pernah punya komponen cadangan, sementara di belahan dunia, negara-negara lain itu memiliki komponen cadangan atau tentara cadangan. Nah, untuk inilah kemudian Kementerian Pertahanan sedang menunggu peraturan pemerintah untuk merekrut atau membentuk komponen cadangan dari semua elemen masyarakat yang memenuhi syarat. Ini bukan wajib militer, tapi sukarela. Masyarakat atau kelompok muda, terutama 18 sampai 35 tahun yang tertarik, itu bisa ikut dan mendaftar di komponen cadangan ini. Pun mereka harus dites nanti. Kalau lulus ya mereka bisa ikut komponen cadangan dari semua kelompok masyarakat, dari karyawan swasta misalnya, kemudian BUMN, ASN dan sebagainya. Nah, salah satu ini juga bisa dari mahasiswa. Nah, kalau ada mahasiswa yang ingin belajar tentang kemiliteran, ikut pelatihan pendidikan militer di TNI misalnya, itu mereka bisa mendaftar sebagai anggota komponen cadangan. Tentu yang mau gitu ya mendaftar, dan kalaupun mereka mau, belum tentu juga mereka lulus. Mereka bisa diterima kalau kemudian lulus seleksi. Nah, mereka bergabung di seleksi. Nah, apakah ini wajib? Enggak, ini sukarela, sama dengan program Kampus Merdeka tadi.